Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dan ini adik-adik. Perkenalkan, nama saya Rafika Sintabella. Dan Perkenalkan, nama saya Nabi Aziza. Nah, di sini kami akan bercerita sedikit tentang kisah Nabi Isa. Disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, hari ini Mbak akan sedikit bercerita tentang kisah Nabi Isa. Nah, ada yang tahu siapa Nabi Isa? Nah, Nabi Isa itu merupakan salah satu Rasul Ulul Azmi. Nah, tahu nggak Rasul Ulul Azmi itu kan ada 5, siapa deh? Tahu nggak? Nah, Rasul Ulul Azmi itu ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Isa ini dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai Isa Al-Masih atau Isa putranya Maryam. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu disebutkan namanya sebanyak 25 kali. Nah, Nabi Isa itu diangkat sebagai Nabi itu pada tahun ke-29 Masehi untuk berdakwah pada Bani Israel di Palestina. Kisah Nabi Isa ini bermula pada Nabi Isa masih dalam kandungan. Nama ibunya Nabi Isa adalah Maryam. Nah, kandungannya Maryam ini semakin hari semakin besar, sehingga Maryam itu keluar dari tempat pengasingannya guna menjaga dirinya dan bayi dalam kandungannya tersebut. Nah, sampai di perjalanan dia sudah tidak tahan lagi menahan sakitnya perut dia, sehingga Maryam itu membaringkan tubuhnya, sehingga lahirlah anaknya yang bernama Isa. Nah, setelah melahirkan Isa, Maryam ini haus dan lapar, sehingga ia sandarkan tubuhnya ke pohon kurma. Dia goyang-goyangkan pohon kurma tersebut, dan buah-buahnya jatuh tuh, dimakan buah-buahnya sama Maryam. Sama dia minum air sungai yang ada di dekat pohon kurma. Nah, setelah beberapa hari, Maryam itu kembali ke kampung halamannya. Namun waktu dia kembali ke kampung halamannya itu banyak sekali orang-orang yang melihati si Maryam ini. Kok dia pulang dengan membawa anak kecil, tapi tanpa seorang ayah. Banyak yang mengira dia itu berbuat zina. Nah, sedangkan Maryam ini hanya diam. Dia memberikan isyarat kepada bayinya, sehingga bayinya menjawab bahwa tuduhan kalian itu tidaklah benar. Nah, sehingga orang-orang yang sudah mencemooh Maryam ini tadi terdiam, mereka diam sambil heran, kok bisa bayi itu bicara kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Isa ini lahir tanpa seorang ayah, dan ketika dia lahir juga dia sudah mampu berbicara waktu masih kecil. Nabi Isa itu dikhitankan pada usia 8 tahun. Nah, semakin hari Nabi Isa itu tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan pemberani. Namun, bagi bangsa Yerusalem, Nabi Isa itu dikenal sebagai pemuda yang cerdik, pintar, dan sangat menentang pada kesalahan-kesalahan. Sedangkan oleh Raja Rodeus itu tuh disebutkan bahwa Nabi Isa ini sebagai musuh utama, karena Raja Rodeus itu takut bahwa posisi kedudukannya akan diambil alih oleh Nabi Isa. Dia berencana akan membunuh Nabi Isa. Berita tersebut terdengar sampai telinganya ibunda Maryam, sehingga Nabi Isa ini dibawa ke Mesir dan tinggal di Mesir selama 12 tahun. Setelah Raja Herodes itu wafat, Maryam dan anaknya Isa kembali lagi ke Palestina, menetap di Nasyirah atau yang sering disebut sebagai Nasrani. Nah, sehingga sampai saat inilah pengikutnya Nabi Isa itu disebut sebagai kaum Nasrani. Nah, pada usia 30 tahun, Nabi Isa itu sering keluar rumah guna pergi dari keramaian. Ia mencari pencerahan dan ia pergi ke gua Bukit Zaitun. Nah, di sana dia bertemu oleh seseorang. Nah, seseorang itu menghampiri Nabi Isa dan meminta Nabi Isa itu mengubah batu besar menjadi sebuah roti. Nah, Nabi Isa itu tidak mau karena
kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah beberapa waktu, datanglah malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwa Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan diturunkannya kitab Injil sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan sebagai pertanda bahwa akan ada kitab sesudahnya, yaitu Al-Quran. Nah, cerita Mbak hari ini sampai di sini. Untuk segala perhatiannya Mbak ucapkan terima kasih. Jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Wabil akhir taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.